Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Syahganda Nainggolan tiba-tiba menyatakan keyakinannya bahwa 90% uang hasil judol itu mengalir ke pemerintahan Joko Widodo. Wow, ngeri kali ini barang ya. Jadi kita lihat memang Budi Ari sudah mulai semakin dekat pada pemeriksaan, dipanggil sebagai saksi dulu barangkali ya, saksi terlapor. Karena sudah muncul dalam dakwaan jaksa, tentu tidak serta-merta bisa muncul di dakwaan jaksa kalau tidak melalui hasil proses yang begitu ketat. Artinya dugaan kuat sehingga bisa disebut. Nah, ini kita coba lihat satu persatu kabarnya. Tentu tentang Pak Jokowi juga masih kita sisipkan karena itu terus memicu ya, perseteruan di publik yang harus segera dihentikan karena mau nggak mau ini mengganggu kinerja Prabowo Subianto dalam mengelola negara ini. Lepaskan saja Pak. Jadi kalau kita lihat ada gambar sedang berpegangan ini antara Prabowo dan Budi Ari, saran banyak orang lepaskan saja genggaman tangannya Pak. Biarkan proses hukum memeriksa dan memutuskan keadilan bagi negeri ini. Dan SN, Syahganda Nainggolan, yakin 90% uang judol mengalir ke pemerintahan Joko Widodo. Wah, nanti bisa ini juga ya, diminta sebagai saksi nih sejauh mana keyakinannya. Lo Budi Ari juga main di situ. Nah, ini kan yang terjadi sekarang begitu. Budi Ari ini kan sudah diperiksa sebagai saksi, ya kan? Mana tahu nanti diperiksa sebagai tersangka. Ya kan? Diperiksa sebagai saksi di pemeriksaan kepolisian. Kepolisian, belum pengadilan belum. Iya nggak tahu berani hakimnya. Ya kan sekarang hakimnya ada Maksud hakim. lo berarti nggak berani? Ya nggak tahu kita. Namanya udah ada di dalam dakwaan, masuk nggak dipanggil? Susah jaksa minta dilindungin tentara. Nanti hakim juga takut dilindungin tentara. Ya kalau kita berani aja, nggak usah minta perlindungan lah. Ya kan, saya jadi aktivis ditangkap aja, nggak ada minta perlindungan. Jaksa kalau mau nangkap koruptor tangkap aja. Lo nggak usah minta perlindungan, rakyat yang lindungin, bukan tentara, rakyat. Gitu loh. Gitu Ini ya? kan soal kita tanya hakim, lo berani nggak hakim panggil semua orang? Jaksa berani nggak gitu? Ini kalau Indonesia mau maju, jangan nunggu ini nanti kalau saya diserang gimana? Kalau saya ini kayak jaksa sekarang ada di Deli Serdang atau mana sekarang yang dibacok di apa? Ya resiko jabatan lah lo. Kalau nggak jangan jadi jaksa lo. Jadi grip apa tadi? Jadi apa gitu loh ya kan? Novel Baswedan di ini kan? Novel Baswedan di matanya diserang, tapi masih sehat aja, tegar. Jadi orang ini, ya pokoknya bangsa ini jangan penakut gitu aja ya kan? Oh gitu. Iyalah, ngikutin teorinya Sun Tzu ya, ya kan? Menghukum satu mendisiplin 1000, gitu loh. Jadi kalau saya jadi presiden ya pasti menteri-menteri yang seperti Budi Ari langsung saya pecat hari ini juga gitu loh, tidak nunggu besok. Cuma 1 Budi atau 2 Budi? Ya 2 Budi lah. Atau 3 Budi? Ya itu Budi kita lihat lagi gitu. Yang mana yang menjadi fakta kan? Kan sampai sekarang orang belum tahu ada faktanya nggak kan? Iya. Syahganda Nainggolan yakini 90% duit judol mengalir ke pemerintahan Joko Widodo. Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan menyoroti rekaman suara yang diduga milik Budi Ari yang isinya menuding PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan berada di balik pemerintahan judi online yang menyeret namanya. Dan tentu kita juga bisa mengempati kepada Budi Ari bahwa Budi Ari tidak
tidak juga dengan serta-merta menuding PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan kalau dia tidak punya data. Jadi mungkin ini yang nanti akan disampaikan juga di pengadilan ya. Sesegera mungkin tentunya, biar nggak berlarut-larut ini. Menurutnya rekaman itu menimbulkan kecurigaan serius dugaan aliran dana dari praktek judol ke pemerintahan Jokowi. Kalau dugaan pastilah saya 90% yakin dana judi online mengalir ke pemerintahan Jokowi karena itu masa-masa menuju Pilpres. Ini disampaikan Syahganda ya di kanalnya Bambang Wijoyanto. Atas dasar itu Syahganda menyerukan pembentukan sebuah tim independen yang disebutnya sebagai Komisi Kebenaran. Keren juga namanya ya. Untuk mengusut dugaan tersebut secara menyeluruh. Jadi orang-orang yang tergabung di Komisi Kebenaran ini harus benar-benar orang yang benar. Atas dasar itu, oke, sudah ya. Menurutnya langkah ini penting untuk menjernihkan transisi kekuasaan dari era Jokowi ke Prabowo. Ini menyangkut kekuasaan lama dan baru, maka harus dibuat tim khusus untuk memeriksa itu. Ia juga menyinggung posisi mantan Menko Minfo Budi Ari yang menurutnya tak tersentuh dalam pusaran kasus judi online karena dianggap berperan dalam pemenangan Prabowo lewat organisasi relawan Projo. Pro Jokowi harusnya pro Prab ya kalau mau pro Prabowo. Kenapa Budi Ari tidak tersentuh? Karena dia bagian dari pemenangan Prabowo kemarin katanya. Namun demikian Syahganda menilai Budi Ari seharusnya legowo, mundur jika sudah tidak lagi sejalan dengan visi pemerintahan baru termasuk Asta Cita yang diusung oleh Prabowo. Kalau saya jadi presiden, saya langsung pecat. Prabowo sebagai presiden pasti punya kuasa penuh untuk mengambil keputusan itu. Maka di kabar yang lain disebut bahwa Prabowo didesak bersikap tegas terhadap Budi Ari Setiadi. Tentu ini masih rangkaian yang tadi ya. Masih Syahganda yang menyampaikan bahwa orang-orang seperti Budi Ari paling senang kalau menggeser isu kriminal menjadi isu politik supaya dia terlindungi. Dia mau geser ke situ agar moralnya tidak jatuh. Jadi ini sih politisi, ini urusannya urusan politik bukan hukum, padahal jelas-jelas indikatornya kuat. Syahganda menyoroti ini yang tadi sama, kemudian apakah rekaman itu benar atau tidak, yang jelas efeknya sudah terlihat, ribut di DPR. Nah, ini bisa jauh lebih besar nantinya. Dan guncangan ini sudah 7 skala Richter. Jadi presiden harus langsung eksekusi, harus memberikan tanggapan karena skalanya nggak main-main, kata Syahganda. Jadi kita tunggulah Pak Prabowo ya untuk angkat bicara soal ini. Kemudian ini sebuah keyakinan yang selain dari Syahganda muncul juga dari Mahfud MD, nggak main-main nih, mantan Menko Polhukam juga. Coba kita dengarkan ya, hukuman Budi Ari bisa seumur hidup. Dan kalau betul begitu ya dia tidak bisa diremisi. Oke, kita dengarkan ya. Tidak sulit. Hukuman Budi Ari bisa jauh lebih besar. Oh bisa jauh lebih besar. Bisa seumur hidup tuh. Kalau betul dia terbukti Pak ya? Iya, bisa seumur hidup. Dan seumur hidup itu berat karena tidak bisa diremisi. Kalau dihukum tertinggi korupsi misalnya 20 tahun kan, dia bisa diremisi tiap tahun sampai 20 ya tinggal 12 lah baru keluar. Pak Mahfud, apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Kalau melihat begitu seriusnya persoalan ini gitu, begitu gamblangnya di mata Pak Mahfud, penyidik sekarang kan belum sampai ke sana Pak. Apa yang mesti dilakukan supaya membongkar kalau betul-betul kata Pak Mahfud ini mau dituntaskan gitu ya? Saya kira indikasinya udah sangat kuat sebagai dugaan. Ya, saya katakan dugaan. Kenapa? Orang bisa berkompromi, bersepakat untuk memberi 50%. Kalau tidak dapat fasilitas lebih dulu, tidak mungkin. Kalau tidak ada sinyal-sinyal. Nah, jadi pasti ada sinyal sehingga bisa muncul dalam hukuman Budi Ari bisa jauh dakwaan jaksa. Kan kurang lebih begitu logika sederhananya, dan ngeri nih, bisa seumur hidup. Dan kalau sudah seumur hidup tidak ada remisi. Rezim kemarin parah, judol dipelihara katanya ya. Berarti logistik waktu Pilpres kemarin duit haram dong. Ya iyalah. Jadi keinget kasus Hasto saling bongkar. Apa kabar Hasto? Katanya mau buka kartu. Sedang di pengadilan, sedang diproses. Ya sedang buka-buka kartu juga. Kalau di Jepang orang seperti Budi Ari ini sudah melakukan harakiri. Oh, kalau di sini apa? Hara kanan ya. Tapi Bu Mega sendiri sudah tahu Pak? Oh sudah tahu. Bahkan Ibu cukup cukup apa istilahnya ya?
cukup tersinggung dengan ucapan itu karena PD Perjuangan itu kan institusi, bukan orang per orang. Ya. Si Budiari kan langsung menyebutkan PDIP, gitu kan? Itu keterlaluan menteri kayak gitu. Ini kan menyinggung nama Pak Budi Gunawan juga. Itu usaha Pak Budi. So, untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi. Merasa di kambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi tapi tolong klarifikasi. Tanggapan adanya kader PDIP yang lapor ke Polda, Mbak? Apa? Kader PDIP ada yang lapor ke Polda terkait hal ini? Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal